Anda masih bersama Kabar Petang. Pemirsa, penangkapan AKBP Ida dan Brigadir MP Harahap oleh otoritas Malaysia menjadi tamparan keras bagi Polri yang sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran narkoba. Lantas apa yang akan dilakukan internal Polri untuk menghadapi ujian dari kasus ini, dan apa yang akan dilakukan Polri untuk membersihkan oknum-oknum hitam ini di korpsnya? Wajah Indonesia dan Polri kembali mendapat tamparan keras. Dua anggota kepolisian daerah Kalimantan Barat, AKBP Ida dan Brigadir MP Harahap, ditangkap polisi di Raja Malaysia karena membawa narkoba seberat 6 kg di Bandara Kuching, Malaysia. Meski langsung dinonaktifkan oleh Kapolda di Kalimantan Barat, namun peristiwa ini sudah terlanjur mencoreng wajah Polri. Apalagi kita tahu bahwa Polri sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran narkoba. Kita sering melihat melalui pemberitaan bagaimana sepak terjang Polri berperang melawan para mafia narkoba. Bahkan saking seriusnya, ada badan khusus di Mabes Polri untuk memberantas narkoba. Mereka berperang mati-matian melawan para bandar narkoba di dalam dan luar negeri. Kita mungkin bisa menyebut dua anggota Polri yang ditangkap polisi di Raja Malaysia sebagai oknum dan memberikan sanksi berat bagi keduanya. Namun langkah tersebut tidak boleh berhenti hanya pada pemberian sanksi saja. Sebab publik pun tidak menutup mata dan akan menaruh curiga. Jangan-jangan masih banyak anasir-anasir lain di tubuh Polri yang bermain-main dengan para mafia narkoba. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, penangkapan dua anggota Polri oleh polisi di Raja Malaysia menjadi tamparan keras bagi institusi Polri. Terlebih, Polri sangat gencar untuk memerangi peredaran narkoba. Lantas, bagaimanakah Kapolri menyikapi hal ini? Apa yang akan dilakukan oleh Kapolri untuk membersihkan oknum-oknum hitam di korpsnya? Kita akan berbincang langsung dengan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman. Selamat petang. Pak Sutarman. Pak, ini Polri tentu tidak hanya Polri, masyarakat juga dikejutkan dengan kasus ada seorang perwira menengah ditangkap di Malaysia, di negeri orang. Kemudian, bukan main-main ini, diduga terlibat kasus narkoba. Apa penjelasan Polri sejauh ini terkait kasus AKBPI ini? Ya, kami hadir ini akan menjelaskan faktanya memang anggota yang bersangkutan AKBP Ida dan Bribka MP Harahap ini ditangkap oleh kepolisian Kuching, Sarawak. Apakah ini terkait dengan narkotika atau belum? Ini masih dalam pemeriksaan. Sehingga sebelumnya apakah karena barang bukti yang ditangkap itu tidak berada di tangannya. Kalau saya uraikan, kejadiannya adalah bahwa LO Kuching, Kompol Topik Nur, tanggal 29 Agustus yang lalu menghubungi Kapolda Kalimantan Barat. Kemudian Kapolda Kalimantan Barat menginformasikan kepada saya, kemudian saya perintahkan untuk mengirim Pak Kapolda di Reskrim Narkoba Polda Kalimantan Barat untuk koordinasi dengan otoritas kepolisian Kuching dan bertemu dengan Senior Deputi Komisioner Polis Dato Wira Muhammad I. Kemudian dari pertemuan itu diperoleh informasi betul terjadi penangkapan terhadap dua anggota tersebut, dua anggota Polri tersebut. Kemudian juga dijelaskan kenapa ditangkap, karena ada informasi dari Polis Narkotik PDRM yang ada di Bukit Aman untuk menginformasikan kepada kepolisian Kuching bahwa PDRM sedang menangkap seorang pelaku kejahatan narkotika atas nama Sonia Tusi, warga negara Filipina, yang membawa 3,1 kg di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Jadi barang bukti itu ada di sana, di bandara itu, dan di tangannya Sonia Tusi, warga negara Filipina. Kemudian saya tidak tahu apakah ini, kita memang belum tahu persis apakah ini ada keterkaitannya dengan anggota ini. Kemudian dari informasi tersebut, karena ada
informasi untuk melakukan penangkapan, polisi Kucing ini sedang melakukan penangkapan, si anggota ini ditangkap. Kemudian dari kepolisian, dari unit narkotik polisi di Raja Malaysia ke Sarawak, yang sekarang sedang melakukan pemeriksaan terhadap 2 anggota yang ditangkap ini. Iya. Sesuai dengan undang-undang negara Malaysia bahwa 7 hari anggota Polri ini akan dilakukan pemeriksaan apakah terkait atau tidak. Jadi belum tahu apa terkait atau tidak selama 7 hari ini. Dan nanti kalau itu memang terkait dengan penangkapan yang ada di Bandara Internasional Kuala Lumpur terhadap tersangka Sonia Tusi, dia akan ditindaklanjuti dengan proses-proses selanjutnya. Tetapi kalau itu tidak terkait, maka akan dikembalikan lagi ke Indonesia. Iya Pak, kalau tadi Pak Kamal mengatakan ada tim khusus yang sudah berangkat ke Malaysia ya Pak, tertangkap pada hari Sabtu sampai hari ini oleh Pak Harismin. Apakah sudah ada hasil yang didapatkan dari tim yang berangkat ke Kucing ini? Jadi hasilnya bahwa keterangan yang saya sampaikan tadi, dan apakah keterlibatan anggota yang ditangkap ini apakah ada kaitannya, itu masih menunggu. Kira-kira 7 hari lagi sesuai dengan undang-undang Malaysia. 7 hari ini bisa diperpanjang lagi 7 hari sehingga 14 hari maksimal. Itu nanti akan ditetapkan apakah yang bersangkutan terkait dengan penangkapan yang ada di Bandara Internasional Kuala Lumpur tadi. Jadi ini seolah-olah ini sudah berada di sana, seolah-olah sudah benar gitu. Tapi belum, kita masih menunggu proses lebih lanjut, dan kami belum bisa menghubungi juga Kepala Polisi di Raja Malaysia karena mungkin hari ini adalah hari libur bagi Malaysia. Kemudian tentu kami akan mengirim tim LO kita juga sudah ada di sana, baik yang ada di Sarawak Kucing maupun yang ada di Kuala Lumpur, untuk terus koordinasi perkembangan pemeriksaan selama 7 hari nantinya. Sehingga untuk itu akan digunakan dasar nanti untuk langkah-langkah selanjutnya. Tapi seolah-olah kan di media ini bahwa itu sudah pasti. Kalau di tangannya pasti, tapi itu sebenarnya ada di ruang lain, dan itu adalah warga negara Filipina. Apakah ada kaitan orang Indonesia ini dengan Filipina, ini tentu akan menjadi klarifikasi ya Pak, bahwa itu ditangkap di bandara, bukan ditangkap dari dan ini di Kuala Lumpur dengan di Kucing, jauh tempat. Ini menarik Pak Tarman, kalau Anda tadi jelaskan bahwa pada saat ditangkap si AKBP ini kan barang bukti tidak ada di lokasi penangkapan. Nah, tapi kemudian apa keterangan dari PDRM Pak sejauh ini, mengapa kemudian dari penangkapan warga negara Filipina itu pengembangannya kemudian bisa menangkap dan menyasar sampai ke AKBP Ida ini? Saya kira ini sangat teknis. Kita sama-sama aparatur penegak hukum terkait dengan masalah-masalah teknis yang seperti ini tidak mungkin akan diungkap. Sehingga kita tetap menunggu dan kita menghormati proses yang dilakukan oleh kepolisian Malaysia dan undang-undang yang berlaku di Malaysia. Tentu kita juga akan mengirim tim advokasi hukum kita untuk ke sana untuk menilai masalah ini. Apakah ini memang ada keterkaitan atau tidak? Karena tahu warga negaranya juga berbeda, kemudian lokasi penangkapan berbeda, dan ini memang tidak ada. Tetapi kepolisian, Polri, ataupun kepolisian di suatu negara untuk menangkap seseorang tentu ada informasi-informasi sebelumnya. Tidak mungkin melakukan penangkapan dengan sembarangan seperti itu, karena itu adalah masalah, apalagi masalah dengan warga negara asing. Itu saya kira perlu pembuktian. Dan kalau penjelasan dari Pak Kapoldanya sendiri apa Pak terkait keberadaan anak buahnya yang berada di luar daerahnya, bahkan ke negara orang? Ya, ini memang dari track record yang bersangkutan, AKBP Ida ini memang ya, di track recordnya kurang baik. Baik pada saat berada di Sumatera Utara, bertugas di Sumatera Utara, maupun pada saat bertugas di Kalimantan Barat. Jadi track recordnya memang kurang baik, dan ada tindakan-tindakan disiplin yang sudah dilakukan sehingga yang bersangkutan dinonstopkan itu memang sudah tidak ada. Sehingga perginya ke Malaysia, ke Kucing pun itu tidak izin pimpinan, dan itu adalah ilegal. Kemudian kemana apa Bribka Rahab ini diajak ke sana, itu sebenarnya karena ditelepon saja untuk ke sana, jadi mungkin Bribka ini tidak mengerti apa-apa. Pak Sutarma, ini kan pasti sangat mencoreng sekali wajah Polri ya Pak, dengan apa yang terjadi pada Sabtu kemarin. Bagaimana kemudian? Kalau seandainya ini benar, ya, jika seandainya benar, betul. Jika misalkan benar, bagaimana langkah dari Polri selanjutnya Pak dengan kasus ini? Jika memang ini benar-benar kalau memang itu benar, ini andai kata ini. Kalau tidak benar, mudah-mudahan tidak benar. Kalau andai kata ini benar, tentu kita juga akan melakukan, itu warga negara Indonesia tentu akan kita lakukan langkah-langkah upaya hukum. Tapi kalau memang itu benar dan bukti-bukti itu cukup, tentu kita menghormati proses hukum yang berlaku di Malaysia, dan bahkan kita
menyampaikan kalau itu memang benar dan itu aparat yang seperti itu, hukum berat-beratnya tidak ada masalah. Kalau memang benar seluruhnya. Tetapi upaya yang harus dilakukan oleh negara, saya kira itu sudah standar dan termasuk perlindungan terhadap warga negara yang mengalami masalah hukum di luar negeri itu tentu sudah akan dilakukan. Tapi Pak, dari penjelasan atasannya memang tidak ada penjelasan bahwa yang bersangkutan ini sedang menunaikan tugas begitu? Tidak ada, ya tidak ada. Dan kita juga sudah melakukan satu pemetaan, tapi saya sudah koordinasi juga dengan Direktur Narkotika Baris Krim Polri, Brigjen Arman Depari, bahwa pada saat penangkapan pabrik narkoba di Cikande yang kita ingat pada tahun 2015 dengan tersangka Benny Sudrajat, terpidana mati yang sudah divonis yang sekarang belum dieksekusi. Kemudian juga penangkapan Kamir itu warga negara Indonesia yang ditangkap di RRT sampai sekarang itu juga divonis mati di RRT. Kemudian dari itu ada beberapa kaitan. Dari Benny ini ada kaitannya dengan beberapa tersangka yang kemarin kita tangkap, termasuk yang kita tangkap 20 Agustus 2014 di parkiran hotel dengan membawa 2,5 kilogram. Kemudian yang di apartemen Session City yang beberapa saat yang lalu dengan barang bukti 14,7 kilogram sabu. Kemudian juga Liming yang membawa beberapa sabu yang kita tangkap jaringannya itu seluruhnya. Kemudian kita juga masih ada pengejaran satu orang jaringan yang lari ke Surabaya dengan membawa 41 kilogram itu yang masih belum tertangkap. Nah, jaringan ini semuanya adalah terkait dengan jaringan internasional Hong Kong, Belanda dan Cina, Tiongkok. Dan jaringan-jaringan ini, apakah yang ditangkap oleh Malaysia ini juga terkait dengan jaringan seperti itu? Tentu ini kita akan melakukan koordinasi karena juga kepolisian Indonesia khususnya Direktorat Narkotika dengan narkotika yang ada di Malaysia, kita memiliki hubungan yang baik dan selalu koordinasi untuk melakukan penangkapan jaringan-jaringan ini. Memang ada satu indikasi seorang perempuan yang dekat dengan yang bersangkutan, indikasi yang itu memang terkait dengan jaringan tersebut, yaitu Angkin Sui yang sudah terpidana mati di LP Nusa Kambangan juga, yang juga belum dieksekusi. Itu ada keterkaitan dengan perempuan ini. Perempuan ini ada hubungan dekat dengan pelaku ini. Ini sebenarnya dalam pemantauannya kita. Baik, nanti kita akan elaborasi lebih lanjut Pak terkait jaringan itu Pak yang Bapak jelaskan tadi. Di segmen berikutnya tetap bersama kawan Pak. Kita kembali berbincang dengan Kapolri Jenderal Polisi Taman. Pak, tadi Anda bicara soal Kamir Santoso. Apa benar Pak? Atau ada hubungan antara Kamir Santoso dengan AKBP Ida dengan penangkapan warga negara Filipina di Malaysia? Ya, kalau terlibat langsung, connecting langsung dengan AKBP ini tidak ada. Jadi Kamir ini ada kaitan dengan Benny Sudrajat yang sekarang sudah divonis di Indonesia hukuman mati yang sekarang belum dieksekusi. Kemudian dari Kamir ini ada kaitannya dengan Denny Kustere yang sekarang juga di LP Cipinang yang kemarin kita tangkap pada waktu orang di LP tapi bisa mengendalikan. Itu berhubungan dengan perempuan yang saya sebut ini karena ini menjadi DPO kita, saya belum sebutkan. Kemudian perempuan ini juga saudaranya pernah ditangkap di Polda Metro Jaya, dihukum 3 tahun, tapi sudah bebas. Kemudian perempuan inilah yang terus menghubungi ke beberapa personil Polri, diantaranya ada kedekatan dengan AKBP ini. Saya kira upaya-upaya yang dilakukan oleh jaringan-jaringan narkotika yang ada di Indonesia untuk terus selalu mendekati kepada personal khususnya aparatur penegak hukum. Kalau terorisme itu kita karena sering menangkapi itu dimusuhi, diserang kita. Tetapi kalau narkotika ini walaupun kita sering menangkapi, kita bukannya dimusuhi, justru mereka mendekat. Merangkul ya? Mendekat kepada aparat kita, sehingga dari data yang kita peroleh tahun 2012 itu terjadi 195 kasus yang melibatkan anggota dan 36 orang sudah dipecat. Kemudian juga tahun 2013 itu terjadi 91 kasus dan 18 orang dipecat, sehingga gradasinya akan menurun. 2014 ini 31 kasus. Tapi tentu penyidikan ini juga mudah-mudahan turunnya itu karena upaya yang kita lakukan. Iya, Pak Kapolri, tadi kita sempat jeda sedikit karena azan. Kalau tadi Bapak katakan ada seorang perempuan yang memang diduga ada kaitannya dengan beberapa mafia terbesar ini. Sebenarnya posisinya sebagai apa sih Pak? Sebagai pemasok atau sebagai
perempuan yang diutus khusus untuk mendekati personal-personal dari Polri? Ya, saya kira dia perannya seperti itu. Di samping itu juga untuk memuluskan sindikat-sindikatnya ini sehingga bisa masuk ke wilayah Indonesia dan terus menerobos jaringan-jaringan yang ada, sehingga peredaran yang begitu luas membawa barang-barang narkotika yang cukup besar sampai dengan ada 41 kg, 14 kg yang di Four Seasons, kemudian 2,5 kg yang di parkiran hotel Four Seasons juga tadi yang saya sampaikan. Itu adalah bagian-bagian dari kelompok-kelompok mereka yang selama ini, dan dalam penelusuran terus kita lakukan penelusuran. Ini memang satu orang ini sangat-sangat berperan sekali, intens hubungan terhadap personil-personil Polri dan aparat yang lain. Tentu saya tidak sebutkan aparat mana di sini karena saya intens terhadap ke dalam institusi Polri, termasuk biasanya ada connecting ke AKP kisahnya. Akankah kemudian polisi menelusuri dan membuka rekening atau transaksi dari yang bersangkutan, Pak? Ya, pasti itu seluruhnya sudah dilakukan, sedang dalam penyelidikan kita, dan kita sudah tracing seluruhnya. Untuk orang-orang dekatnya ke istrinya dan yang lain-lain, Pak? Betul. Pak, ini ada yang menarik ketika Anda katakan memang setiap tahun angka menurun di anggota Polri, tapi kalau kita melihat dari mafia yang masuk ke Indonesia dengan jumlahnya ini semakin tahun tampaknya semakin besar. Apa yang membuat mereka merasa bahwa Indonesia adalah tempat yang begitu menjanjikan untuk pemasukan narkoba dan sejenisnya, Pak Suparman? Saya kira faktor utama karena demand, kebutuhan pasar di Indonesia ini cukup besar, penduduk kita cukup besar, dan masyarakat kita rentan sekali terpengaruh dengan masalah-masalah narkotika ini. Yang tadinya mungkin dia sebagai pengguna, tetapi dia tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, akhirnya menjadi sub dari pengedar itu sendiri. Diberikan mungkin beberapa narkotika, katakanlah diberikan 10 narkotika, yang 7 silakan dijual, 3 silakan digunakan, sehingga rangkaian itu cukup semakin panjang dan terus berkembang. Dari aspek penegakan hukum, saya kira Indonesia sudah menerapkan penegakan hukum yang sangat berat, sangat keras, karena yang dihukum mati sudah banyak. Tentu kita berharap banyak juga ke depan yang sudah divonis mati ini, apabila proses hukumnya sudah inkrah dan selesai, bisa segera dieksekusi, sehingga ini juga menimbulkan dampak deterrence terhadap yang lain untuk tidak melakukan. Bahkan yang saya katakan tadi, aparat ini bukan hanya di aparat kepolisian saja, juga aparat-aparat lain terpengaruh, dan ini juga kelompok-kelompok masyarakat, bukan hanya pelajar, pemuda, tapi generasi tua pun itu juga banyak yang terlibat, sehingga saya kira masalah narkoba ini adalah masalah yang sangat serius bagi Indonesia, dan kita harus tangani secara komprehensif untuk melibatkan semua masyarakat, termasuk diantaranya adalah aparat penegak hukum, dan kita punya BNN untuk bekerja sama terus untuk mencegah, dan sekaligus mungkin punya strategi yang tepat bagaimana kita mencegah supaya masyarakat Indonesia ini punya kemampuan untuk menolak tidak menggunakan narkotika. Baik, Pak, tadi saya tertarik. Tadi Anda katakan kalau penanganan terhadap narkotika ini ketika ditangkap, dibongkar, bukannya dimusuhi, tapi justru malah berusaha didekati. Apakah kemudian ada tawaran-tawaran kepada anggota untuk kemudian ikut dalam jaringan, ikut memasarkan narkoba itu, Pak? Nanti kita eksplorasi, Pak, di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda untuk nama Kelontan, dan kita lanjutkan perbincangan bersama Pak Kapolri. Pak Kapolri, tadi Anda katakan kalau polisi kemudian menangkap gembong narkoba, membongkar sindikat, itu beda dengan ketika menangkap teroris. Kalau teroris itu biasanya mendapatkan penolakan. Kalau ini Anda katakan justru mereka berusaha untuk mendekati. Itu maksudnya apa, Pak? Ya. Saya katakan tadi Mas seperti itu. Kalau kami selama ini menangkap para pelaku terorisme, penangkapan pelaku-pelaku bom, kemudian setelah kita tangkap yang tadinya target-target terorisme adalah orang-orang simbol-simbol asing, tetapi kita bisa menangkap, sehingga anggota polisi menjadi target ditembak, menjadi target di bom kantor-kantor polisinya. Tetapi narkotika ini berbeda sistemnya, karena dia memerlukan peredaran yang sangat luas, sehingga pola-pola yang digunakan itu bukannya memusuhi aparat, itu bukan hanya Polri, aparat, tetapi dia menggunakan cara-cara lain, termasuk saya katakan ini perempuan tadi, menggunakan media perempuan ini untuk mendekati orang-orang seperti itu, memuluskan. Begitu terjerat sudah pernah memakai, dan susah untuk tutup. ini akan susah sekali, karena kalau misalnya Anda tidak membantu, Anda akan saya bongkar dan seterusnya, ancaman-ancaman yang seperti ini. Ini adalah pola-pola yang dilakukan, sehingga
kolaborasi para sindikat ini bisa masuk ke jaringan-jaringan ke dalam jaringan-jaringan ini ke dalam institusi itu sangat luar biasa. Yang saya sampaikan tadi katanya saya sampaikan bahwa cukup banyak personel Polri kita yang terlibat. Mohon maaf, apakah kemudian artinya, mohon maaf, mereka mengirim wanita-wanita ini untuk mendekati anggota begitu Pak, sehingga kemudian terpikat dan kemudian diajak menjadi bagian sindikat itu? Buktinya adalah perempuan yang sekarang sedang kita trace ini, itu adalah bagian dari sindikat mereka untuk mempengaruhi beberapa Orang-orang personil Polri yang salah satunya dia yang saya sebutkan tadi. Mungkin dia sudah nggak punya job, kemudian didekati dan seterusnya, akhirnya terpengaruh. Apakah ini ada kaitannya? Ini masih dalam proses pembuktian kita. Sekarang kalau tadi Anda katakan ini adalah mereka mulai masuk ke dalam institusi, apakah IEP ini juga menjalankan dengan yang sekarang terjadi sendiri atau memang juga mengajak rekan-rekan di dalamnya untuk bekerja sama, karena tertangkapnya berdua ya Pak ya? Ya, sampai saat ini mereka memang sendiri, dan anggota kita Rahab itu yang dipanggil karena dia merasa mungkin pangkatnya lebih senior, mungkin dia berada di Malaysia, berada di Kuching, karena dia ini petugas polisi perbatasan. Mungkin untuk menyeberang itu saya kira prosedurnya sangat-sangat mudah, sehingga ketemu ke sana pada saat berada di sana baru sampai di parkiran itu sudah ditangkap. Jadi yang bersangkutan Isa ini ditangkap di kamar hotel, kemudian yang bersangkutan di kamar di parkiran pada saat dia akan ketemu dengan gitu. Ya, dan juga kalau tidak salah yang bersangkutan ini juga sempat kena pelanggaran disiplin karena menukar 5 kg sabu dengan tawas, kemudian juga menukar ekstasi yang jadi barang bukti itu dengan kualitas yang lebih rendah, kemudian juga dengan itu bagian yang sedang kita ikuti, sedang kita ikuti. Baik. Nah, ini ada juga kasus Pak yang sedang hangat berbincang Yang menjadi banyak perhatian masyarakat Pak, ya di Jogja. Mungkin nanti kita juga akan minta keterangan dari Pak Kapolri, namun kita simak dulu Pak, ada sebuah informasi di mana Komite Etik Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Senin pagi mendatangi Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka meminta dilakukan penangguhan penahanan atas nama Florence Sihombing, pemilik akun pet kontroversial tersebut. Komite Etik Fakultas Hukum UGM diwakili dengan Fakultas Hukum Paripurna tiba di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta sekitar pukul 9 pagi. Pertemuan dilakukan secara tertutup dan juga dihadiri pemilik akun pet kontroversial yang saat ini berstatus sebagai tersangka Florence Sihombing. Dalam pertemuan ini, pihak UGM meminta kasus ini tidak masuk dalam ranah hukum pidana, namun diselesaikan lewat jalur kode etik universitas karena Florence merupakan mahasiswa S2 UGM. Memang beliau berusaha sebetulnya karena ini si Florence itu adalah mahasiswa S2 ya di notariat hukum ya. Jadi kalau bisa ini masuknya jangan ranah hukum pidana, tapi kalau bisa masuk ke etik. Etik itu urusan ke dalam. Jadi bagaimana sih etik seorang mahasiswa S2 ini akan menjadi aturan internal di kampus. Kira-kira itu. Selain itu, pihak UGM juga meminta dilakukan penangguhan penahanan selama proses sidang kode etik akan berlangsung. Florence Sihombing, mahasiswa S2 UGM, dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE dan KUHP akibat status akun pet-nya yang dianggap mencemarkan nama baik. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One, mengabarkan. Ya, mungkin ini masih ingat ketika ada kontroversi yang disebut sebagai Ratu SPBU karena tidak mau mengantri, akhirnya memasukkan di PET dan hari ini dilakukan penangguhan penahanan di Yogyakarta. Kalau dengan apa yang tadi Bapak lihat dengan perkembangan dari awal penangguhan penahanan sampai hari ini akhirnya dibebaskan, kalau Anda itu seperti apa tanggapannya Pak? Saya terima kasih untuk menjelaskan masalah ini. Saya kira pidana, apalagi terhadap mahasiswa, itu adalah benteng terakhir untuk upaya mencari keadilan. Tapi saya sampaikan, kenapa Polri menahan Florence ini? Karena apa yang disampaikan di media itu adalah menyinggung perasaan masyarakat. Iya. Dan itulah menimbulkan kebencian dari masyarakat. Kalau Polri tidak segera melakukan langkah penegakan hukum, masyarakat ini akan bertindak sendiri. Kalau bertindak sendiri dengan caranya sendiri, dia melakukan kegiatan kekerasan dan sebagainya, ini berbahaya. Nanti juga Polri dianggap tidak lamban atau membiarkan pembiaran. Sehingga dengan penegakan hukum yang kita lakukan dengan cepat untuk melakukan langkah pengaman ini adalah untuk juga mengamankan yang bersangkutan agar tidak menjadi amuk massa dari masyarakat yang diderai hatinya karena dia sudah merasa marah, karena merasa masyarakat Jogja secara keseluruhan
oleh karenanya kami juga membuka silahkan kalau misalnya dari pihak perguruan tinggi, pihak masyarakat akhirnya sudah ketemu dan kedua pihak saling memaafkan, kemudian tidak ada saling tuntutan, hentikan. Saya kira kita juga seperti itu dan dia sudah merasa salah, kemudian minta maafnya diterima. Ini juga belum tentu karena ini masyarakat, apakah minta maafnya ini diterima atau tidak, sehingga saya katakan beberapa saat yang lalu negara kita adalah negara demokrasi yang menghormati kebebasan menyampaikan pendapat. Silakan menyampaikan pendapat di depan umum, tapi juga tentu saya berpesan untuk tetap menghormati nilai-nilai etika, juga apa yang disampaikan kepada publik yang dikonsumsi oleh masyarakat itu memiliki nilai pendidikan, mendidik masyarakat. Juga jangan sampai melanggar hukum. Kalau seandainya itu yang disampaikan juga melanggar hukum, silakan, negara kita juga negara hukum dan penyelesaiannya tentu dengan jalur hukum. Kalau misalnya penyelesaian dengan jalur hukum ini dianggap tidak benar dan itu akan menimbulkan dampak sosial, harus diselesaikan dengan cara apa? Apakah cara sosial yang dia harus misalnya yang dirugikan ke rame-rame melakukan pengeroyokan dan kekerasan? Saya kira tidak. Dan inilah negara hukum. Oke, silakan menyampaikan pendapat di depan umum dan berdasarkan analisis yang kita lakukan, ini masyarakat juga sudah marah dan akan melakukan langkah-langkah itu. Komunikasi kepada yang bersangkutan pun sudah, dan kita jelaskan kalau Anda tidak saya lakukan penegakan hukum, kalau terjadi apa-apa tanggung jawab Polri disalahkan lagi. Oleh karena kita melakukan itu, silakan. Kalau seandainya pihak-pihak yang terkait itu terjadi mediasi dan dari semua pihak yang dirugikan dan dengan pemberitaannya atau dengan penyampaiannya pendapat di akun yang bersangkutan yang dikonsumsi oleh masyarakat itu sudah diterima, tentu kita untuk apa memidanakan seseorang kalau orang itu tidak ngaku salah, minta maaf dan maafnya diterima, buat apa? Baik, Pak Torman, memang apa ungkapan kekecewaan seorang Florence ini memang kurang tepat begitu ya, ketika ia kemudian kata-katanya itu menyinggung banyak masyarakat Jogja. Tapi kemudian ketika Florence ditahan, banyak yang berpendapat Polri itu terburu-buru dan juga terlalu berlebihan. Karena mungkin Polri pada saat itu seperti Bapak katakan tadi takut dianggap tidak cepat merespon. Tapi kemudian ketika beramai-ramai juga orang mengkritik terhadap penahanan yang dilakukan terhadap Polres dianggap berlebihan, kemudian sekarang dibebaskan. Apa sih komentar Bapak? Ya saya katakan tadi, kalau saya tidak segera melakukan tindakan, mungkin rakyat ini bergerak karena sudah kemarahan, melakukan tindakannya sendiri dengan main hakim sendiri, kan berbahaya. Sehingga kita lakukan untuk langkah-langkah penanganan tadi. Kalau terjadi masalah-masalah ada yang menjamin kemudian masyarakatnya tidak marah, silakan. Penangguhan penahanan itu adalah kewenangan penyidik, tidak ada persoalan. Sehingga langkah-langkah yang kita lakukan itu juga untuk menghindari terjadinya keroyok massa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak puas tadi, dan juga untuk menghindari dari berbagai masalah-masalah yang masalah sosial dampak dari itu semuanya. Tentu langkah yang kita lakukan tidak pernah akan menyimpang dari aturan hukum yang berlaku. Ya Pak, kalau kita lihat kan undang-undang ITE ini sebenarnya sudah banyak korbannya. Tidakkah kemudian, karena begini, saya membaca juga bahwa Polri ini dikritik karena kalau kasus Florence ini terjadi ditangkap gitu kan, kemudian orang akan terancam kebebasannya untuk mengekspresikan pendapatnya. Ya boleh. Makanya kan kita diberikan kebebasan menyampaikan pendapat di depan umum. Tetapi tentunya juga kita juga memberikan pembelajaran. Kenapa dengan adanya menyampaikan pendapat secara keras ini melanggar hukum, ditegakkan hukum. Ini juga pembelajaran bagi semuanya. Sehingga setiap orang yang menyampaikan pendapat di depan umum itu tetap mengindahkan nilai-nilai etika, tetap mengindahkan proses pembelajaran bagi masyarakat. Jangan sampai rakyat kita itu nanti dicekoki dengan maki-makian yang seperti itu seolah-olah itu tidak benar. Kemudian juga jangan sampai melanggar hukum. Saya kira itulah yang harus kita hidup bersama. Dan proses hukum yang kita lakukan itu mari kita jadikan juga itu pembelajaran bagi semuanya. Pembelajaran bagi institusi Polri juga untuk segera bisa melakukan penegakan hukum. Dan itu juga Kompolnas menyampaikan kepada kita untuk melakukan tindakan penegakan hukum terhadap hate speech yang selama ini disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan menimbulkan permusuhan di antara masyarakat. Kapolri agar masalah ini tidak terjadi kembali, apa yang diimbau untuk masyarakat ketika dalam kondisi emosional yang sangat meluap-meluap dengan apapun yang terjadi nanti, agar tidak terjadi seperti ini, apa harus dilakukan? Apa himbauan Anda untuk kepada semua pihak? Dengan tadi saya sampaikan, saya menghimbau dengan kebebasan untuk menyampaikan pendapat ini, mari untuk menyampaikan pendapat di depan umum itu dengan yang saya sampaikan tadi, mengindahkan tetap norma-norma etika,
kemudian juga yang disampaikan itu memiliki nilai pendidikan kepada masyarakat, kemudian yang ketiga tidak melanggar hukum. Tetapi kalau misalnya ada pihak-pihak yang melanggar hukum, silakan jangan menyelesaikannya dengan caranya sendiri atau main hakim sendiri, tapi laporkanlah kepada Ada Polri. cara yang elok ya Pak? Ya, laporkan kepada. Kalau laporkan kepada Polri, kita melakukan proses penegakan hukum, negara kita adalah negara hukum. Kalau misalnya ada orang tidak puas menyelesaikan dengan cara sendiri, ini berbahaya. Oleh karena serahkan kepada Polri. Dan kalau sudah terjadi perdamaian seperti itu, Sudah selesai. kita anggap selesai. Kenapa kita harus sampai ke pengadilan? Saya kira itulah yang disebut dengan penyelesaian atau mencari keadilan di luar peradilan. Saya kira kita yang sedang kita bangun juga. Baik dari mau masalah sampai peradilan. Semoga Baik, terima kasih Pak Kapolri atas waktunya di kabar petang. dilakukan penyidikan dan cepat selesai Pak ya. Terima kasih untuk waktunya Pak Sutarman untuk waktunya.